Ini benar-benar ide yang jenius. Aku tidak percaya kita tidak memikirkannya lebih dulu. Pemerintah Inggris sekarang akan membayarmu 350 pound. Ya, 350 pound per bulan untuk menampung pencari suaka, yaitu seorang pemerkosa di rumahmu. Ya, ini bukan lelucon. Ini adalah rencana jenius baru mereka untuk membawa lebih banyak imigran ke dalam rumah. Dan kamu pasti tidak akan terkejut mendengar bahwa ini dijalankan oleh tidak lain dari Shabana Mahmud. Dan jika namanya saja belum cukup memberitahumu tentang apa yang dia yakini dan inginkan untuk Inggris, maka kamu harus menonton lebih banyak konten kami. Selamat datang di Bushback. Iaitu mereka akan mengumumkan skema sponsor ala Ukraina yang baru. Jadi untuk rumah tangga atau komunitas yang ingin mengizinkan pencari suaka datang dan tinggal bersama mereka. Dan Chloe, kamu sedang meneliti hal ini dan kamu berpikir bahwa kamu sebenarnya bisa menghasilkan uang dari sini. Ya, aku tidak yakin jumlahnya akan banyak. Sepertinya kamu akan mendapatkan 350 pound per bulan biasanya jika kamu menampung seorang warga Ukraina. Yang sejujurnya itu tidak banyak wang. Mengingat di London saja kamu bisa menyewakan kamar kosong dengan harga 1,000 pound lebih. Ya, tapi menurutku banyak orang melakukan ini kerana niat baik. Maksudku sebenarnya tidak terlalu berisiko menampung pengungsi Ukraina. Budaya mereka sangat mirip dengan budaya kita. Menurutku kemungkinan seorang warga Ukraina yang tinggal di rumahmu tiba-tiba menyerangmu dengan parang atau memperkosamu itu sangat kecil. Hanya mendapatkan 350 pound sebulan untuk mengambil risiko menampung, kamu tahu, pria usia tempur dari Afghanistan yang bisa saja, kamu tahu, berasal dari budaya yang sangat berbeza. Menurutku itu tidak sepadan. Tidak. Menurutku itu tidak sepadan, sayang. Menurutku sama sekali tidak sepadan. Dan ini, sekali lagi, adalah bukti bahwa mereka sebenarnya menganggap IQ orang-orang serendah itu. Seperti yang diposting oleh Nigel Farage, apakah Shabana Mahmud sudah kehilangan akal sehatnya? Aku yakin dia memang tidak punya akal sejak awal. Tapi minggu ini katanya dia akan mengumumkan skema migran ala Homes for Ukraine untuk konflik di seluruh dunia. Sekarang, lihat ini. Perhatikan bahasanya. Sebuah skema migran ala Homes for Ukraine membuatmu berpikir tentang orang-orang Ukraina yang merupakan orang-orang luar biasa dan kamu mungkin akan terbuka untuk mencoba membantu mereka melarikan diri, kabur dari perang, dan mungkin mengundang mereka ke rumahmu. Tapi tidak. Ini sebenarnya bukan tentang orang-orang Ukraina. Ini tentang para migran dari banyak negara berbeda, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi mereka membuatmu berpikir bahwa ini sama saja dengan yang mereka tawarkan waktu itu. Ini hanya langkah pencitraan, tapi tidak mencerminkan kenyataan. Sebagai konteks, skema itu dulu menerima lebih dari 200.000 orang Ukraina. Negara mana saja yang dimaksud Partai Buruh? Karena menurutku penting jika kamu ingin membandingkan ini dengan orang-orang Ukraina yang memiliki banyak kesamaan dengan orang-orang di Inggris. Kamu mendatangkan orang-orang dari Sudan. Kamu tahu siapa orang Sudan? Deng Majik, migran ilegal yang membunuh Rihanna White, menikamnya 23 kali dengan obeng, dan Muhammad Harun, seorang pengungsi yang memperkosa seorang wanita dan berkata kepada hakim yang menjatuhkan hukuman padanya, persetan dengan Inggris. Faktanya, lebih dari sepertiga penjahat asal Sudan di penjara sini dipenjara karena pelanggaran seksual. Teman-teman, jangan khawatir. Dengan 350 pound per bulan, kalian bisa membawa seseorang dari sini ke tanah kalian. Tentu saja, tidak semua orang dari Sudan itu buruk. Tapi kita harus mengakui bahwa budaya Sudan dan budaya Inggris tidak persis sama. Mohammed juga ingin memprioritaskan Eritrea. Kami telah memiliki pemerkosa dan percobaan pembunuhan dari Eritrea dalam beberapa tahun terakhir. Orang Eritrea di sini, lebih dari 20 kali lebih mungkin terlibat dalam kasus hukuman pelanggaran seksual dibandingkan warga negara Inggris. Itu fakta yang menarik. Tidak diragukan lagi, Partai Buruh akan membuka pintu bagi ribuan warga Palestina juga. Kita semua tahu kemana arahnya. Partai Buruh mengatakan mereka akan membatasi jumlah orang dalam skema ini hanya puluhan ribu. Tetapi seiring waktu mereka akan membawa seluruh keluarga besar mereka. Migrasi berantai ini akan menjadi bencana. Jadi pada dasarnya, jika kamu memahami apa yang aku baca di sini dengan benar, Inggris sedang menghadapi kenyataan bahwa ada ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang menyerukan perubahan. Karena mereka tidak suka dengan kenyataan bahwa para imigran ini yang ilegal telah masuk dan pada dasarnya menyusup, menyerbu, dan mencoba mengambil alih. Dan tanggapan pemerintah, tanggapan sekretaris dalam negeri adalah mengatakan, kamu tahu apa?
Kenapa kita tidak membawa lebih banyak orang-orang ini? Tapi mari kita beri insentif saja dengan uang. Banyak uang? Tidak. Namun jangan khawatir, karena ini adalah sesuatu yang sebaiknya kamu ketahui. Bahwa para pencari suaka yang telah datang itu telah menghabiskan banyak sekali uang pajak kamu. Bahkan, ini telah menghabiskan sekitar 5 miliar pound dari uang pembayar pajak untuk menampung mereka. Jadi mereka tidak berkata kepadamu, kamu tahu, kami tahu, bahwa kamu sudah memberikan begitu banyak uang kepada para pencari suaka ini. Kenapa kami tidak memberikanmu keringanan pajak besar, supaya kamu bisa menampung mereka? Tidak, tidak. Mereka hanya menawarkanmu 350 pound yang sangat sedikit dan memalukan. Sementara mereka tetap mengambil uang pajakmu untuk mendanai kekejian ini. Kementerian Dalam Negeri Inggris baru saja diam-diam mengeluarkan beberapa data yang sebenarnya tidak ingin mereka perlihatkan kepadamu. Data itu menunjukkan dalam setahun terakhir, lebih dari 34,000 orang diberikan status suaka di Inggeris berdasarkan Pasal 8 ECHR, iaitu hak atas kehidupan keluarga. Hanya dalam tahun lalu saja, dan perlu diingat, ini adalah data dari Kementerian Dalam Negeri Inggris. Perkiraan biaya dari 34,000 orang tersebut selama hidup mereka bagi pembayar pajak Inggris adalah 5 miliar pound. Bisa kamu percaya? Pasal 8 ya. Pasal 8 hanya dalam 1 tahun terakhir saja akan membebani pembayar pajak Inggris sebesar 5 miliar pound. Itu banyak sekali. Itu benar-benar banyak uang, kalau kamu penasaran. Jumlahnya jauh lebih besar daripada 350 pound yang mereka tawarkan padamu untuk membawa masuk seorang pria Sudan. Ya, itu jauh lebih banyak dari itu. Tapi mereka tidak membicarakan soal itu, kan? Mereka mencoba memberi kamu insentif secara finansial, sambil mengambil uangmu untuk terus mendanai program gila ini yang sedang menghancurkan kotamu sendiri. Dan mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Sekarang, jika kamu tidak familiar dengan politik Inggris, pria ini bernama Nigel Farage, dan dia memimpin partai yang disebut Partai Reformasi. Ada pria lain bernama Rupert Lowe, dan dialah orang di balik penyelidikan geng pemerkosa yang selama ini kita lihat. Dan dia menjalankan partai yang berbeda. Jadi, Rupert telah meminta pria ini untuk bergabung dengannya untuk mencoba membuat rencana melawan Shabana Mahmud, yang mendorong lebih banyak imigrasi ilegal. Menurut Basil the Great, Rupert Lowe sekarang telah meminta Nigel Farage secara langsung untuk bekerja sama dan bersatu melawan rencana Shabana Mahmud untuk memperluas jalur migrasi legal di seluruh dunia. Tentu saja, ini benar-benar berita yang gila. Dan bagi kalian yang belum tahu siapa Shabana Mahmud, ingat, dia adalah Menteri Dalam Negeri Inggris. Inilah yang dia pikirkan. Kalian tahu, orang-orang yang kalian lihat memegang bendera Inggris, seringkali itu adalah anggota EDL. Dan mereka berkulit putih, mereka laki-laki, dan mereka orang jahat. Lalu mereka ingin memecah belah komunitas kita. Siapapun, dia bilang bahwa kebanyakan orang yang memegang bendera Britania Raya. Kamu tahu, negara yang seharusnya dia pimpin, yang perbatasan, migrasi, dan keamanan nasionalnya menjadi tanggung jawabnya, kan? Dia bilang orang-orang yang memegang bendera Inggris, kebanyakan dari mereka cenderung menjadi orang jahat. Dan kamu terkejut. Kamu terkejut bahwa rencana brilian, jenius, dan luar biasa miliknya untuk mencoba melindungi warga Britania Raya adalah dengan mendatangkan lebih banyak orang gila dengan memberi insentif berupa uang dalam jumlah yang sangat kecil dan memalukan, dan hanya menonton keamanan nasional berkembang. Maksudku, namanya Shabana Mahmud, demi Tuhan. Aku rasa banyak dari kita bisa menyadari bahwa dia seharusnya tidak berada di posisi yang menangani keamanan nasional di Inggris. Maksudku, itu tidak perlu jadi jenius, kan? Memang tidak perlu jadi jenius. Jadi, tidak mengherankan ketika orang ini mengklaim bahwa orang-orang yang memegang bendera Inggris kebanyakan adalah orang kulit putih yang jahat. Dan dia di luar sana berusaha membawa lebih banyak imigran ilegal yang justru menciptakan lebih banyak masalah keamanan di seluruh Inggris. Dengan dalih mencoba melindungi situasi keamanan nasional. Astaga. Orang-orang harus lebih baik dalam memilih pemimpin. Apalagi yang bisa saya katakan? Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.